Wanita pengemudi kecelakaan maut yang menewaskan dua pengendara motor di Jakarta Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Meski sebagai tersangka, namun pelaku diperbolehkan pulang dan hanya wajib lapor. Mbaknya nih, Mbak, pulang Mbak, udah selesai diperiksa Mbak. Setelah 17 jam diperiksa di kantor 1 Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi kecelakaan maut yang menewaskan dua orang pengendara motor akhirnya diperbolehkan pulang. Pelaku diizinkan pulang setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas. Pelaku dinilai kooperatif selama pemeriksaan sehingga hanya menjalani wajib lapor. Lapor aja, nggak masih lapor aja. Karena kooperatif, setelah dia sekian jam menunggu untuk pemulihan keadaan badan itu ternyata ya kooperatif. Kemudian ada dukungan dari teman-temannya ya untuk kooperatif dengan kami di Satlantas Jakarta Timur ya atas pertimbangan itu kita wajib lapor aja lah. Pak, pasal yang dikenakan Pak? Dikenakan apa? Pasal 3 yang lalainya karena lalai. Sebelumnya pada Rabu malam, dua pemotor tewas dan satu lainnya kritis akibat ditabrak seorang wanita pengemudi mobil yang baru keluar dari tol di Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut penyelidikan, pengendara mengantuk saat mengemudi sehingga tidak mampu mengendalikan kecepatan laju kendaraannya dan memicu tabrakan maut. Pengemudi mobil sempat kabur karena diduga panik, namun akhirnya diamankan di kantor RW dekat lokasi untuk menghindari amuk massa. Sementara dua korban tewas dibawa ke rumah sakit Polri dan satu korban kritis langsung dirujuk ke rumah sakit Premier Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang diduga telah melecehkan secara seksual terhadap 10 anak di bawah umur. Dan untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan memberi uang Rp50.000. Pria 47 tahun, warga Kecamatan Purwada di Subang, Jawa Barat ini menambah daftar predator anak di bawah umur. 10 anak tetangga rumahnya diduga menjadi korban pelecehan seksual ES. Para korban dilecehkan di rumah tersangka dengan dalih permainan dan diiming-imingi uang Rp50.000. Saat ini baru 2 orang yang melapor ke pihak berwajib. Jadi tersangka ini status duda yang sudah berpisah sama anak istrinya, anaknya mengikuti istrinya, jadi hidup sendirian. Tersangka melakukan sodomi kepada anak di bawah umur, itu dengan melakukan iming-iming uang kurang lebih 30.000 sampai 50.000 setiap niat jahatnya ingin dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polisi membekuk 3 pelaku pembobol mesin ATM di depan Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Gedong Aceh Utara. Komplotan tersangka pembobolan mesin ATM ini merupakan mantan pekerja yang bertugas mengisi ulang uang di ATM cabang Lok Sumawe. Komplotan tersangka pembobolan mesin ATM di Gedong Aceh Utara Aceh diringkus tim Satreskrim Polres Lok Sumawe. Sementara seorang pelaku berinisial NF masih buron. Ketiga tersangka merupakan mantan pekerja yang bertugas mengisi ulang uang di ATM cabang Lok Sumawe. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti uang, mobil, dan 2 buah kaset berangkas ATM. Saat beraksi, komplotan pelaku menyamar menggunakan pakaian petugas bank sehingga tidak dicurigai warga. Keterangan sudah direncanakan ya kurang lebih 2 bulan yang lalu, yaitu bulan Mei. Ini keterlibatan dari adanya pegawai kontrak dari PT SSI, ya, dan juga ada keterlibatan ya mantan security PT SSI, mantan asisten manajer PT SSI. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lok Sumawe Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengedar uang palsu ditangkap polisi di Pekanbaru Riau. Ia menggunakan uang palsu untuk membayar PSK. RS diringkus aparat Polsek Pekanbaru Kota karena mengedarkan uang palsu. Penangkapan tersangka berawal dari laporan seorang PSK yang tidak terima dibayar dengan uang palsu. Sebelumnya, RS berkencan dengan PSK online yang bertarif Rp850.000.
Pelaku kemudian diringkus polisi di rumahnya di Jalan Ikhlas, Pekanbaru. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 13 lembar uang palsu. Dari teman saya. Diminta atau gimana? Enggak diminta. Saya dapat dari teman saya. Dikasih gitu aja? Iya. Saya pikir. Enggak atau? Enggak. Dikasih. Itu ketemu di mana sama teman? Di jalan. Ketemu di jalan. Udah kenal lama atau bagaimana? Kenal lama itu enggak terlalu lama lah. Tapi kamu tahu itu uang palsu? Enggak tahu, pas di rumah baru tahu. Sudah di rumah baru. Sudah tahu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Komplotan pemalsu surat keterangan rapid test di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah diciduk polisi. Sementara itu seorang napi yang dibebaskan karena pandemi corona kembali berulah dengan mencuri mobil di kawasan Subang, Jawa Barat. Komplotan pemalsu surat keterangan rapid test di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah diciduk tim Jatanras Polres Kota Waringin Barat. 5 tersangka memiliki peran berbeda. 2 orang sebagai pembuat surat, sementara 3 lainnya mencari orang yang akan berpergian keluar kota dan membutuhkan surat keterangan bebas corona. Terungkapnya pemalsu surat keterangan rapid test ini bermula dari satu rombongan keluarga yang akan ke Pulau Jawa menggunakan kapal laut. Petugas pelabuhan Panglima Utar curiga dengan surat keterangan rapid test yang dibawa dari Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Setelah dikonfirmasi ke rumah sakit, dipastikan surat tersebut palsu. Kamu meniru itu dari mana? Ada teman sih waktu itu keluar kota gitu. Saya lihat itu. Kamu pinjam, baru kamu tiru, konsep sendiri, ketik sendiri. Iya. Gunakan seperti laptop untuk mengkonsep, kemudian print untuk mencetak, kemudian stempel juga sudah dipalsukan. Ya, ini stempelnya Pak Direktur Rumah Sakit ini dipalsukan ini. Untuk 1 lembar surat keterangan rapid test palsu, para pelaku membandrol Rp300.000. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.